Pemirsa, kita awali Ajus pagi dari informasi bentrok dua supporter sepak bola terjadi di res area Tol Jagorawi usai pertandingan antara PSIS Semarang dengan Persita Tangerang di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor. 4 orang mengalami luka-luka, ratusan supporter diamankan polisi dalam bentrok tersebut. Dua supporter sepak bola bentrok di res area Tol Jagorawi di Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Diduga bentrokan akibat sweeping supporter PSIS Semarang terhadap pendukung Persita Tangerang hingga saling serang. Akibat kejadian ini, 4 supporter PSIS Semarang mengalami luka, dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, 2 bis yang mengangkut para supporter rusak di kaca depan dan samping. Polisi mengamankan 105 orang supporter PSIS Semarang ke Mapolres Bogor mencari provokator dari dua kubu. Diindikasikan sama supporter yang musuh pertandingan bola tadi antara Persita melawan PSIS. Untuk jumlah seluruhnya berapa orang dan juga korban berapa orang, Dan? 105 jumlah supporter yang ada di sini kita amankan. Korban tadi ada 4 orang. Para pelaku dijerat pasal 370 tentang penganiayaan dan kekerasan secara bersama-sama, terancam 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah pabrik tali rafia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kebakaran sempat membuat guru dan siswa SD yang sekolahnya berdekatan dengan lokasi panik dan berlarian karena khawatir api menjalar ke gedung sekolah. Sebuah video amatir merekam detik-detik kepanikan guru dan murid sebuah sekolah dasar di Desa Mojongapit, Kabupaten Jombang, Jawa Timur saat terjadinya kebakaran sebuah pabrik tali rafia. Lokasi pabrik yang berada di belakang sekolah membuat guru dan murid khawatir api dapat menjalar ke gedung sekolah. Beruntung, petugas pemadam kebakaran berhasil melokalisir api yang bergerak ke arah belakang sehingga bangunan sekolah terselamatkan. Sementara, seluruh barang-barang yang berada dalam pabrik terus terbakar dan membuat atap pabrik roboh. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena barang-barang yang terbakar adalah bahan plastik yang mudah terbakar. Ini pabrik plastik, jadi yang memang di sini pengolahan limbah plastik untuk menjadi rafia. Jadi memang bahan bakarnya juga sangat mudah terbakar, sehingga kita maksimal untuk pembasahan dulu biar tidak merambat ke yang lainnya. Penyebabnya karena apa, Pak? Masih kita lihat perkembangannya karena kita masih fokus pada penanganannya. Ada korban jiwa nggak, Pak? Belum ada, hanya korban baru. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 5 unit mobil pemadam. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Polisi meringkus 2 pelaku pencuri motor sadis di Koja, Jakarta Utara. Pelaku yang merupakan residivis melawan saat ditangkap sehingga polisi terpaksa menembak kaki pelaku. Izin melaporkan. Selamat sore. Jangan lo yang bawa ya. Lo bawa kan? Pak, titipan Pak itu Pak. Tapi lo bawa. Iya Pak. Polisi meringkus 2 pencuri kendaraan bermotor di sebuah rumah kontrakan di Koja, Jakarta Utara. Pelaku yang merupakan residivis melawan saat ditangkap. Polisi pun terpaksa menembak kaki pelaku. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya senjata airsoft gun, sepeda motor, dan kunci letter T. Sementara itu, 3 pelaku lainnya masih buron. Atas perbuatannya, para pelaku yang terkenal sadis ini terancam hukuman 10 tahun penjara. Para pelaku datang ke lokasi kejadian dengan mengendarai 3 unit sepeda motor. Ada yang berperan sebagai mengambil barang dan ada berperan sebagai mengawasi keadaan sekeliling dengan membawa airsoft gun. Airsoft gun bisa dilihat sendiri, ada pelurunya gotri. Dan ada juga pelaku-pelaku yang memang masih dalam pengejaran dari unit reskrim Polsek Kelapa Gading. Dengan peran antara lain mengajak, ada peran yang membawa motor, ada juga peran yang akan nanti membawa motor hasil curian.
Sebelumnya, para pelaku terekam kamera CCTV mencuri sepeda motor di halaman parkir sebuah kafe di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sepeda motor hasil curian kemudian dijual seharga Rp3,5 juta. Uang hasil mencuri digunakan para pelaku untuk berfoya-foya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil menabrak rumah warga di Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat. Akibatnya seorang nenek yang sedang duduk di teras rumah tewas, sementara pintu dan jendela rumah juga hancur, pemirsa. Kurang tahu. Oke. Umurnya berapa? 70-an. Oke. Ya. Tangis keluarga pecah saat mengetahui Mani, nenek berusia 70 tahun, tewas tertabrak mobil saat sedang duduk santai di teras rumah. Nenek ini, neneknya. Saat itu lagi ngapain Pak? Peristiwa bermula saat UY, kakak dari pemilik mobil yang diduga tak bisa mengendarai mobil, menginjak gas dan langsung menabrak dinding garasi yang terbuat dari seng. Mobil tersebut kemudian terus melaju hingga akhirnya berhenti saat menabrak rumah korban. Korban yang sedang duduk di teras terjepit badan mobil dengan kondisi mengenaskan. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun naas nyawanya tak tertolong. Mobil, malas mobil mungkinan. Nggak bisa nyetir atau gimana? Ya. Oh. Mobil. Digas baik, ada ibu-ibu di sana. Duduk. Digas masuk gigi ya? Nah, iya masuk gigi digas kencang-kencangnya. Oh gitu. Kita minta tolong-tolong, informasi dari suaminya. Gas masih kencang aja. Walah. Belakang. Oh, kena kejepit. Ya udah rumah sakit. Nggak ketolong. Meninggal. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan pengemudi serta pemilik mobil untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Endang Priyono, iNews melaporkan. Informasi aku kurang tahu. Petugas kepolisian gabungan dari Inavis dan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur membongkar rumah anggota polisi yang meledak di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Mojokerto dengan mendatangkan alat berat. Alat berat didatangkan untuk menyisihkan reruntuhan material bangunan lantai 2 yang ambruk akibat ledakan. Tim Jihandak Brimopolda Jawa Timur terus mencari barang bukti guna memastikan penyebab terjadinya ledakan. Sebelumnya rumah anggota Babin Kamtipmas Polsek Delangu, Mojokerto ini meledak dan menyebabkan 10 rumah terdampak. Selain 2 rumah rusak berat, 2 rumah lainnya rusak sedang. Selain itu ledakan juga menewaskan 2 orang yang merupakan ibu dan anak balita berusia 3 tahun. Anggota polisi Aibtu Maryudi yang rumahnya meledak hingga menewaskan 2 orang diamankan dan dibawa ke Polres Mojokerto untuk diperiksa. Untuk mengetahui penyebab ledakan, tim Lapor dan tim penjinak bahan peledak Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi masih menyelidiki penyebab ledakan yang terjadi di rumah milik salah satu anggota Babin Kamtipmas Polsek Delangu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Propam Polres Mojokerto langsung mengamankan pemilik rumah Aibtu Maryudi ke Polres Mojokerto untuk diperiksa. Polisi juga menggelar olah tempat kejadian perkara dengan menunjukkan tim laboratorium forensik, tim penjinak bahan peledak, hingga tim Inavis Polda Jawa Timur. Teman-teman bisa menyaksikan sendiri, kami masih dalam proses pendalaman. Kita datangkan forensik dari Polda, kita sudah olah TKP, dan saya mohon teman-teman juga bisa membantu saya apabila ada informasi yang didapati, diinformasikan kepada saya. Akibat dari peristiwa tersebut ada 2 korban yang barusan saya menerima informasi dari rumah sakit sudah tidak bernyawa lagi. Ibu dan anak yang berusia 3 tahun. 41 tahun, yang mana perempuan tersebut adalah bule dari pemilik rumah dan anaknya adalah keponakan.
Seperti itu teman-teman. Berarti untuk pemicu sendiri belum diketahui dan ledakan itu berasal dari apa, penyebabnya apa? Saya mohon waktu, sedang saya dalami terlebih dahulu. Yang pasti di dalam ada tabung 3 kg, kemudian tadi setelah kami olah TKP ada tabung 3 kg, kemudian ada perangkat elektronik. HP saya bunyi, banyak yang telepon saya. Siap. Ada perangkat elektronik yang memang kebetulan yang bersangkutan ini hobi bermain elektronik. Sementara itu, polisi juga menyebut saat terjadinya ledakan yang menewaskan 2 orang, pemilik rumah sedang tidak ada di tempat. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Ledakan dahsyat terjadi di sebuah rumah di Desa Subolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Senin pagi. Besarnya ledakan menyebabkan 4 rumah terdampak, 2 rumah rusak berat, dan 2 rumah lainnya rusak sedang. Ledakan diduga berasal dari kebocoran tabung gas LPG di rumah milik Aibda Maryudi, seorang anggota polisi yang berdinas di wilayah hukum Polres Mojokerto. Peristiwa ledakan ini menelan korban jiwa. 2 warga yang merupakan tetangga dari pemilik rumah tewas. Kedua korban merupakan ibu dan bayinya. Pak, rumahnya anggota? Anggota mana, Mas? Dinas itu Mojokerto mriki. Oh, ada berapa rumah yang rusak ini? 3 rumah. Nggih. Kondisinya, Pak? Parah Pak, yang kena bom itu. Kalau ini kan tetangganya. Di korban ini kan 2 orang. Itu siapa 2 orang? Nggak tahu namanya Pak. Suami istri atau keluarga? Kan membuatkan ibu sama anak. Ibu sama anak? Usai dievakuasi, korban tewas dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Sementara TKP ledakan sudah dipasangi garis polisi untuk kepentingan proses penyelidikan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penangkapan pelaku curanmor berlangsung dramatis di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Polisi berpakaian preman yang membuntuti tersangka harus berduel dan bergulat terlebih dahulu sebelum akhirnya berhasil membekuk pelaku. Siapa? Sera. Aksi penangkapan tersangka curanmor berinisial HR oleh polisi menjadi perhatian warga di pinggir jalan raya di wilayah Burne, Kabupaten Bangkalan. Aksi penangkapan pun berlangsung dramatis, di mana polisi berpakaian preman yang membuntuti pelaku harus berduel dan bergulat terlebih dahulu sebelum akhirnya berhasil membekuk pelaku. Polisi juga membekuk 2 orang lain yang merupakan rekanan pelaku. Ironisnya, para pelaku kerap membawa anak kecil dalam melancarkan aksinya. Pada saat dilakukan penangkapan oleh tim Polres Bangkalan, ternyata di TKP juga yang tersangka ini membawa anak kecil sebagai modus saja untuk mengelabui bahwa masyarakat bahwa yang bersangkutan ini orang baik-baik, tapi pada kenyataannya yang bersangkutan adalah pelaku curanmor karena TKP-nya bukan hanya sekali, ada 3 kali TKP di Kabupaten Bangkalan. Yang anak kecil itu anaknya pelaku atau gimana? Anaknya pelaku. Selain ketiga pelaku yang telah ditangkap, polisi juga tengah memburu 1 rekan pelaku lain yang kini masuk daftar pencarian orang. Para pelaku ini pun terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemeran serial Mak Lampir, Sandi Permana yang tewas bersimbah darah di dekat rumahnya di perumahan Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, diduga sempat berduel dengan seorang pria. Namun polisi masih mendalami kasus ini dengan memeriksa 4 orang saksi. Tim penyidik gabungan dari Polsek Cibarusah, Polres Metro Bekasi Kabupaten, dan Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya masih terus mendalami kasus tewasnya pemeran serial Mak Lampir, Sandi Permana, di sebuah perumahan Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi hari Minggu lalu.
Polisi juga telah memeriksa 4 orang saksi yang merupakan istri dari orang yang berkelahi dengan korban, sekuriti perumahan dan tetangga korban yang melihat adanya keributan antara korban dan seorang pria. Sementara hasil visum di tubuh korban terdapat luka senjata tajam di sejumlah tubuh korban. Saat ini polisi sudah mengantongi nama pelaku dan masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Kemudian saat dilakukan olah TKP di tubuh korban terdapat perlukaan di bagian kepala bagian kiri 3 cm, lebarnya 1 cm. Kemudian perlukaan di leher kiri belakang telinga, panjangnya 4 cm. Kemudian goresan sepanjang 3 cm. Dan adanya luka di pipi kiri dan juga luka robek di perut kiri. Sebelumnya, aktor laga Sandi Permana ditemukan tewas mengenaskan di dekat rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Sandi Permana tewas dengan luka akibat senjata tajam saat sedang mengendarai sepeda listrik. Pergian Sandi Permana meninggalkan kesedihan mendalam bagi istri dan 3 anaknya yang masih kecil. Di tempat pemakaman umum dekat rumahnya di area perumahan TNI Polri Cibarusah Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang bocah 7 tahun tewas setelah dianiaya 3 orang tak dikenal di Palembang, Sumatera Selatan. Selain menewaskan korban, serangan itu juga melukai seorang penjaga parkir hingga kritis. Warga Jalan Wahid Hashim, Kecamatan Seberang Ulun 1 Palembang, digegerkan aksi penganiayaan sekelompok orang tak dikenal. Salah satu korbannya bocah berusia 7 tahun yang tewas akibat sabetan senjata tajam. Selain menewaskan korban, penyerangan itu juga melukai seorang penjaga parkir. Ia kritis akibat luka parah di perutnya. Aksi penyerangan terjadi saat kedua korban sedang duduk di depan minimarket. Tiba-tiba 3 orang menyerang mereka dengan senjata tajam. Yang budak kecil ni, ini apa? Masih ada kanan lah. Tapi dia tak tahu kan masalah. Tahu posisinya tidur. Oh, posisi tidur Ya. Nah, jadi pelaku ni orang berapa kak? 3 pelakunya. Macok kalau 3-3-nya. Dah siko yang seluruh itu lah. Hingga kini polisi masih memburu para pelaku penganiayaan yang identitasnya sudah diketahui. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang oknum perwira Polres Prabu Mulih, Sumatera Selatan menganiaya pengendara motor hingga terluka. Saat ini pelaku dan korban masih menjalani pengobatan di rumah sakit. Bocah itu, Pak. Kamu tidak boleh cak itu. Boleh kamu. Kami saksi nyinggung itu kamu. Jauh hari warga desa Alai, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan ini hanya bisa tertegun sambil menyeka darah yang terus keluar dari hidungnya. Sebelumnya, pria 54 tahun ini terlibat kecelakaan lalu lintas dengan Ibtu Yunus di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan rumah dinas Wali Kota Prabu Mulih. Oknum polisi yang berdinas di Polres Prabu Mulih ini emosi setelah menabrak motor korban. Tidak hanya itu, pelaku juga marah dan menendang korban hingga terluka di bibir dan hidungnya. Usai kejadian, Wakapolres Prabu Mulih, Kompol Eryadi menyatakan kedua belah pihak sepakat berdamai. Biaya pengobatan korban di Rumah Sakit Arbunda Prabu Mulih juga ditanggung oleh Kapolres Prabu Mulih. Meski telah berdamai, Ibtu Yunus tetap diperiksa sesuai prosedur usai menjalani perawatan di RSUD Kota Prabu Mulih. Di RSUD itu Pak Jaunya, beliau menderita ada di hidungnya luka, ada dugaan diagnosa dokter tadi katanya patah. Kemudian rencana akan dioperasi. Sedangkan Ibtu YM itu tangan kanannya patah, tulang rusuknya juga retak dan juga kepalanya ada luka robek. Kemudian terhadap anggota kita akan kita lakukan tindakan tegas sesuai dengan prosedur. Warga berharap agar tindakan kekerasan aparat polisi terhadap masyarakat tidak lagi terjadi. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, Darso, warga Kelurahan Purwosari, Kota Semarang tewas dikeroyok oleh sejumlah oknum polisi lalu lintas Yogyakarta.
Guna penyelidikan lebih lanjut, Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng melakukan pembongkaran makam korban penganiayaan untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng bersama dengan Bidokes Senin siang membongkar makam Darso, korban penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas Yogyakarta. Pembongkaran makam atau ekshumasi ini dilakukan untuk mencari bukti dan penyebab kematian korban. Dokes Polda Jateng memeriksa kondisi tubuh korban terkait dugaan penganiayaan. Tim Dokes juga membawa sampel organ tubuh korban untuk diselidiki. Selain itu, pihak kepolisian Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng memeriksa 13 saksi untuk menyelidiki adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus penganiayaan yang diduga berawal dari kecelakaan lalu lintas di daerah Yogyakarta pada Juli 2024 lalu. Prosesnya tergantung dari tim forensik yang menentukan karena mereka ahlinya, dan ini apabila semua sudah mendapatkan informasi dari tim forensik kedokteran tersebut bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Dan prinsipnya kita di sini transparan dan kita akan menyampaikan seluruh proses ini secara terbuka kepada rekan-rekan sekalian, dan kita profesional terhadap perkara ini. Pemirsa, keluarga almarhum Darso, warga yang tewas diduga dianiaya sejumlah oknum polisi, menuntut keadilan. Pihak keluarga korban telah melaporkan kasus dengan penganiayaan ke Polda Jawa Tengah. Inilah lokasi yang diduga menjadi tempat penganiayaan Darso, warga Kelurahan Purwosari, Kota Semarang. Di sekitar pesawahan dan lapangan Kirdasari, Darso diduga dikeroyok oleh sejumlah oknum polisi dari Satuan Lalu Lintas Yogyakarta. Aksi penganiayaan sempat disaksikan oleh warga setempat. Warga menyebut sempat melihat sejumlah orang berpakaian preman bersama korban. Poniam, istri korban, mengaku bahwa suaminya dijemput paksa oleh para pelaku pada September 2024 lalu. Setelah beberapa jam, ia mendengar kabar suaminya dirawat di rumah sakit dan meninggal 4 hari kemudian. Istri korban sudah melaporkan kasus tersebut ke Polda Jawa Tengah dan meminta pihak berwenang untuk bersikap adil dan segera menahan para pelaku. Ya, minta pertanggungjawabannya aja, minta diproses. Diproses ya, Bu. Ya. Karena sesuai amanat almarhum, mintanya diproses. Diproses ya, Bu. Diproses sampai pecat atau gimana? Apa sesuai dengan aturan saja? Ya, sesuai dengan hukumnya aja. Sebelumnya, aksi penganiayaan terjadi diduga akibat adanya penyelidikan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Yogyakarta yang melibatkan korban pada bulan Juli 2024. Para pelaku yang diduga menganiaya korban sempat menawari istri korban untuk damai dengan memberikan uang santunan kematian sebesar 5 juta rupiah. Istri korban yang tidak terima langsung melapor ke Polda Jawa Tengah. Menanggapi laporan tersebut, pihak Polresta Yogyakarta menyebut pihaknya ikut berbelasungkawa atas kematian korban dan mendukung sepenuhnya proses penyelidikan. Kami mohon waktu untuk mengumpulkan fakta-fakta dalam rangka untuk bisa mengetahui kronologis ataupun peristiwa apa yang terjadi. Polresta Yogyakarta juga menegaskan akan bekerjasama dengan Polda Jawa Tengah dalam pengungkapan kasus ini. Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan sadis yang menggemparkan kota Sorong akhirnya menemui titik terang. Penyidik dari Polisi Militer Angkatan Laut atau POMAL Lantamal 14 maksud kami, Sorong mengungkap pelaku pembunuhan adalah seorang oknum anggota TNI AL Koarmada. Sudah fix, jadi sudah. Pelaku pembunuhan ditahan di POMAL Lantamal 14 Sorong, Papua Barat Daya.
Pelaku dikenakan pasal 340 Undang-Undang Hukum Pidana Militer tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dan Pom Lantamal 14 Sorong Letkol CPM Dian Supena membenarkan tersangka adalah anggota TNI Angkatan Laut berpangkat Klasi inisial A. Identitas ini terungkap setelah penyelidikan yang dilakukan anggota Satreskrim Polresta Sorong Kota dan Pomal. Anggota kami yang melakukan pembunuhan itu. Dan anggota tersebut mengakui perbuatan tersebut. Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Hapi Perdana Yudianto menyatakan pihaknya telah melengkapi berkas-berkas pendukung untuk diserahkan kepada Pomal agar ditindaklanjuti sesuai hukum militer. Lengkapi dulu berita acara berkas-berkasnya untuk kemudian nanti kita serahkan kepada Pomal untuk prosesnya lebih lanjut karena yang bersangkutan adalah anggota TNI Armada 3. Sementara itu, keluarga korban meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Orangnya, siapapun pelakunya, kami minta 2 kali 24 jam harus terungkap. Ya, karena itu pembunuhan yang sangat biadab, ya, yang sangat sadis, ya, yang dilakukan oleh oknum-oknum atau pelaku yang tidak manusiawi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membunuh dengan menggunakan senjata tajam jenis sangkur dan dalam pengaruh minuman keras. Motif pembunuhan masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, aktris Raline Shah ditetapkan sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital bidang kemitraan global dan edukasi digital. Selengkapnya akan hadir di Ajus Pagi usai jeda yang satu ini.